stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life pada malam hari ini. Nah, gimana kabarnya? Bertemu lagi di acara yang luar biasa, tentu saja di New Life. Ya, gimana kabar pemirsa? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Ya pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung. Jadi pemirsa, pada malam hari ini bila memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda dan Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, saya ulangi sekali lagi, apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Jadi pemirsa jangan malu, pemirsa jangan ragu, angkat teleponnya sekarang juga dan SMS kepada kami di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan selama siaran berlangsung, kami hanya menerima layanan SMS. Ya, setiap Jumat malamnya siaran New Life akan menghadirkan tema-tema yang sangat luar biasa yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Karena itu pemirsa, jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu lepas dari belenggu si jahat. Ya, mungkin pemirsa mau bertanya tentang belenggu si jahat yang mengikat kehidupan Anda atau masalah apapun, ayo SMS di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita yang luar biasa. Ya, kita sapa. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga terutama untuk pemirsa setia New Life yang selalu setia menyaksikan acara ini ya sampai malam gitu, sudah menunggu-nunggu mungkin acara ini gitu. Selamat malam juga untuk pemirsa. Ya, biar saya sapa yang sebelahnya, Bu. Oh iya. Selamat malam Pak Susilo. Ya memang saya pandang bersendirian di sini. Enggak ada saingan. Selamat malam Vi, selamat malam Ana, selamat malam seluruh pemirsa. Malam Bu. Malam Pak. Oh ya, kompak dulu kita Bu. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu Wah, mantap. kompak banget Iya. nih Pak. Pak, Habis kompak tadi. temanya malam hari ini lepas dari belenggu si jahat. Mengapa Pak tema ini diangkat? Yang menarik ini kan kadang ini kan banyak mengalami kesusahan-kesusahan ya. Banyak orang sedang mengalami kesusahan-kesusahan, dan ada sebagian juga orang yang menawarkan jalan pintas. Iya. Jalan pintas itu dalam arti misalkan kalau kamu mau kaya, kamu harus begini, 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 dan sebagainya. Apalagi yang mereka yang pakai ilmu-ilmu gitu kan ya. Mereka pakai ilmu-ilmu pesugihan atau apapun. Nah, kelihatannya memang menolong. Tapi ini mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam kehidupan seseorang sebenarnya. Makanya waktu saya melihat hal itu, saya jadi terpikir gitu kan, jadi terbeban. Kasihan juga mereka ini. Seharusnya mereka bisa hidup mengalami kemerdekaan, ketenangan, tapi mereka mengalami kegelisahan-kegelisahan. Dan saya melihat orang-orang yang pakai ilmu-ilmu, baik yang dikatakan ilmu putih atau ilmu hitam, kelihatannya begitu ya. Ilmu putih katanya untuk yang baik, kalau untuk yang jahat ilmu hitam gitu katanya. Padahal itu semua dibawa dari kuasa si jahat. Nah, makanya tidak ada kuasa yang sebenarnya kuasa yang tadi ilmu-ilmu itu yang kelihatannya menolong kita selain kepada Allah saja, kita sebenarnya kepada Tuhan saja kita yang
sebenarnya menjadi sumber kekuatan kita. Nah, lalu kalau orang yang tadi pakai ilmu hitam, ilmu putih atau ilmu-ilmu lainnya nih, apakah ada ciri-ciri atau misalnya kita bisa lihat orang itu wah pakai ilmu atau ada ciri-ciri khususnya nggak gitu? Nah, silakan Bu. Ya, ini yang dimaksud ilmu-ilmu bukan menuntut ilmu setinggi langit itu. Ya, bukan ilmu komputer, bukan ilmu sejarah, bukan itu. Iya. Jadi ciri-cirinya itu biasanya pada saat dia seorang diri dia mengalami kegelisahan gitu. Dia ingin melampiaskan sesuatu, merasa tidak damai, tidak tenang gitu ya. Mungkin kadang-kadang bahkan tidak hanya pada saat dia seorang diri, bahkan di tengah keramaian pun tidak jarang orang-orang seperti ini mengalami kegelisahan gitu ya. Betul. Dia seperti mengalami kebingungan dan seperti ada yang dia ingin cari di dalam kehidupannya, rasanya ingin teriak, ingin melampiaskan sesuatu yang ada di dalam, tapi dia nggak tahu karena apa. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi seperti ada satu kegelisahan atau ketidaktenangan atau ketidaktentraman. Nah, hal ini biasanya belum tentu bisa dilihat oleh orang lain, tetapi biasanya yang bisa merasakan adalah dirinya sendiri. Nah, tapi kalau ciri-ciri yang mungkin bisa dilihat oleh orang lain itu biasanya seperti misalnya sangat mudah emosian gitu ya, sangat mudah untuk baru disentil sedikit aja gitu ya, ibaratnya udah langsung meledak-ledak gitu, udah langsung marah-marah, tersinggung, gampang tersinggung. Tapi bukan berarti kalau kita lihat orang gampang tersinggung terus kita bilang, wah ini orang ada roh jahat, ada roh jahatnya di dalamnya. Jangan juga kita menghakimi orang lain seperti itu gitu ya. Tapi biasanya ciri-cirinya seperti itu. Ciri-ciri yang lain itu biasanya mudah bergonta-ganti pasangan atau tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya. Itu salah satu ciri-ciri yang lain yang juga bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan itu sendiri gitu. Iya. Saya pernah punya teman, jadi dia diisi ilmu untuk jaga-jaga supaya aman gitu dalam kerusuhan, dan dia bisa punya kebal, dan diri gitu dan ya. waktu dia diisi ilmu itu bahkan dibacok gitu, bacok pakai parang, benar-benar nggak mempan gitu kan. Nah, tapi yang kalau dia marah Bu, kalau dia marah, dia bilang, makanya dia bilang jangan coba-coba buat saya marah. Kalau waktu dia marah, dia kayak nggak sadar gitu, kayak nggak sadar, dia bisa terekam itu orang yang membuat dia marah, dan setelah itu dia baru sadar. Baru apa yang sudah kulakukan, dia nggak tahu. Itu ada ilmu-ilmu yang sampai segitunya. Nah, kemudian kalau Bu Tita tadi katakan bahwa dalam tanda petik ya nafsu seksnya juga jadi berlebihan. Ada kisah dari seorang anak muda masih SMA waktu itu. Dia terima jimat dari orang tuanya. Maksudnya cuma berjaga-jaga kan. Biasa orang tua kan mengharapkan semua yang terbaik yang terjadi pada anaknya kan. Nggak ada orang tua yang ingin anaknya celaka. Tapi orang tua ini memberikan jimat kepada dia. Dia sebenarnya nggak percaya. Dia mau menolak itu jimat. Tapi karena orang tua yang beri, ya udah dia terima. Nah, waktu di Surabaya itu kalau dia dengar di radio, oh ada demo, ada kerusuhan, dan dia perlu keluar, dia bawa ini jimat, siapa tahu manjur. Hanya begitu saja. Lalu saya berkata kepada dia, coba pikirkan, sebelum kamu pakai jimat, sama setelah kamu pakai jimat, ada terjadi perbedaan nggak dalam dirimu? Ada efek-efeknya nggak? Baru muncul ketidaktenangan seperti tadi yang dibilang. Kemudian dia masih SMA, anehnya dia tidur sama pembantunya. Dalam tanda petik ya, benar-benar tidur suami istri gitu, dan dia bilang saya juga nggak tahu kenapa ada dorongan yang begitu kuat gitu kan, untuk seperti nggak bisa mengendalikan. Seperti nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena setan pingin seseorang itu waktu dia terikat dengan roh jahat, dia jatuh dalam dosa, merasa bersalah, dan di sana tempat setan berpijak untuk masuk dalam hidup seseorang. Contohnya sakit hati juga itu salah satu pintu masuk yang biasa dipakai oleh roh jahat. Seorang ibu di Surabaya waktu itu, dia punya suami, lalu suaminya melakukan sesuatu kesalahan, dia sakit hati betul. Dan suatu saat dia dari tempat dia bekerja, dia kerja di rumah tangga, lalu dia pergi ke puskesmas. Waktu pergi ke puskesmas itu ngelewatin kuburan. Pulang dari puskesmas, dia kerasukan sudah. Kelihatannya dia kerja, tapi ngomongnya sudah ngelantur apa semua. Nah, hal-hal seperti gini yang kelihatannya mungkin orang bertanya, kenapa ya kok orang bisa kerasukan? Kenapa kok, apa yang harus saya lakukan jika ada orang yang kerasukan dan sebagainya? Makanya itu yang akan kita bahas tuntas malam hari ini. Bagaimana kita untuk lepas dari belenggu si jahat gitu. Nah gini Pak, kalau misalnya ada orang yang usaha
pengen usahanya itu lancar terus ke orang pintar. Nah, apakah itu salah, Pak? Begini, iblis itu nggak pernah kasih sesuatu secara gratis atau cuma-cuma. Iya. Itu dulu prinsipnya. Roh jahat itu nggak pernah kelihatannya saja dia menolong, tapi maksudnya dia nggak pernah kasih bener-bener menolong kita supaya kita usaha nggak lancar jadi lancar, bener-bener nggak. Memang kelihatannya usaha nggak lancar jadi lancar kelihatannya. Kita ambil contoh saja misalkan gitu ya. di awal. Kita ambil contoh misalkan ilmu pesugihan biasanya. Dan biasanya ada tumbal. Entah itu anak, entah itu orang disayangin, entah itu karyawannya dan sebagainya. Atau bisa jadi dirinya sendiri. Bisa jadi dirinya sendiri. Nah, cuman kebanyakan biasanya kalau yang saya tahu di lapangan, yang saya ketemu itu anak biasanya yang jadi korban. Kadang dia nggak mau tumbalkan anaknya, tapi roh jahat ini mintanya ke anaknya. Anaknya yang jadi korban di sana. Nah, kalau sudah begini ini agak repot ini. Makanya yang bersangkutan harus benar-benar bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan memutuskan hubungan dan roh jahat ini. Karena kalau nggak diputuskan, roh jahatnya akan menguasai seluruh kehidupannya. Dan ini menjadi prihatin kita. Makanya kalau kita contoh sederhana yang biasanya orang berkata bahwa kalau orang punya ilmu itu susah mati. Orang yang benar-benar punya ilmu tinggi itu susah meninggalnya. Kenapa mau meninggal? Sebelum dia meninggal dia harus turunkan ilmunya. Apa Harus maksudnya? ada yang mewarisi gitu Iya, ya. betul. Kalau ilmunya benar-benar tinggi, dia mau meninggalnya susah. Dia harus ada yang mewarisi. Nah, kalau dia tidak mewarisi, dia susah meninggalnya. Makanya itu artinya apa? Roh yang di dalam orang yang punya ilmu ini harus diturunkan. Jadi dia sebenarnya meminta korban lagi berikutnya. Sampai anak cucu dan seterusnya. Jadi mengikat dalam satu keluarga itu ada keterikatan gitu ya dengan roh jahat. Keterikatannya sampai keturunan loh. Makanya kalau kita sederhana biasa orang berkata, oh orang ini punya indera keenam karena orang tuanya adalah orang pintar, gitu kan. Nah, itu nurunnya itu sebenarnya spirit, roh itu yang turun itu. Bukan karena indera keenam sebenarnya. Jadi ada roh jahat yang nurun di sana. Nah, ini kalau nggak diputuskan, kasihan hidup orang itu sebenarnya. Ya. Nah, kami masih tunggu SMS-nya kepada pemirsa yang pada malam hari ini sedang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan Anda, atau mungkin masalah yang di luar logika Anda sendiri. Anda bisa tanya kepada narasumber kami mengenai permasalahan Anda dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Nah, kalau misalnya kembali ke narasumber, kalau misalnya ada orang yang sakit gitu, sudah pergi berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh juga, terus ada tetangga yang bilang misalnya, wah itu pasti kena santet, terus pergi ke orang pintar untuk mencari kesembuhan, apakah itu salah? Nah, silakan Bu. Iya, sebenarnya masing-masing orang tentu punya pilihan masing-masing gitu ya. Akan tetapi seperti tadi Pak Susilo sudah sempat jelaskan bahwa setiap ilmu-ilmu yang seperti itu sebenarnya biasanya itu akan menuntut imbal balik dari apa yang sudah dia berikan. Kelihatannya mungkin bisa sepertinya sembuh penyakitnya, tetapi kita nggak tahu bahwa di sisi yang lain itu mungkin ada penyakit-penyakit yang lainnya yang mungkin justru bisa jadi lebih parah gitu keadaannya. Dan bahkan tidak hanya berbicara soal sakit penyakit secara fisik saja, bahkan rohnya itu sudah terikat sampai terikat sampai susah sekali untuk melepaskan gitu pada akhirnya kalau memang sudah sampai sejauh itu gitu perjanjiannya. Jadi hanya ada satu jawaban. Kalau kita merasa sudah berobat kemana-mana gitu ya, dan kita sudah berusaha cara medis tidak bisa sembuh, ya satu-satunya jalan adalah kembali kepada Tuhan gitu, bukan meminta kepada hal-hal yang kemudian malah justru akan merenggut sesuatu dari kita sebagai permohonan balik dari apa yang kita dapat dari pribadi tersebut gitu ya. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepada kita kesembuhan tanpa syarat gitu ya. Dan berharaplah hanya kepada Tuhan gitu. Karena di sanalah letak kesembuhan yang sesungguhnya gitu. Kalau memang kita ngerasa dokter aja sudah nggak mampu, terus kita mau percaya sama siapa lagi gitu ya. Kalau bukan percaya sama Tuhan sebagai pencipta dari dokter ini gitu. Dukun juga kan sebenarnya yang nyiptain Tuhan gitu kan. Jadi kepada siapa lagi kita berharap kalau bukan sama pencipta kita gitu loh. Kalau kita kemudian sudah meragukan kuasa dari pencipta kita, lalu siapa lagi yang kita harapkan bisa menyembuhkan kita seperti itu. Iya. Kalau bicara sakit, ini saya punya teman lagi. Oh gitu ya.
Jadi teman saya ini waktu kecil tuh dia sering sakit. Sakit, dibawa orang tuanya ke Gunung Kawi. Kalau di Jawa tuh ada yang namanya Gunung Kawi, tempat orang cari pesugihan, tempat orang cari kesembuhan, yang ilmu-ilmu di sana itu sangat terkenal kalau di Jawa. Nah, dibawa ke Gunung Kawi, sembuh. Pulang, sehat. 6 bulan kemudian sakit lagi. Dibawa lagi ke Gunung Kawi. Sembuh lagi. Pulang, sehat. Kemudian setahun kemudian sakit lagi. Dan itu menjadi satu rutinitas sampai dia waktu kuliah tuh mungkin umur 20 lebih ya. Waktu dia kuliah itu. Jadi menjadi rutinitas sampai dia jadi pemuda loh. Sampai dia dewasa. Sampai satu titik waktu diberitakan kepada dia bahwa ada pribadi Tuhan yang mencintai dia, yang menebus semua kesalahan dia, yang menebus dosa-dosanya dia, dan waktu itu dia tersadar dan dia pingin lepas dari ikatan itu. Anaknya pintar, kuliah berprestasi Bu, cuman dia ngerasa ada sesuatu yang kurang, ada kegelisahan, ada sesuatu yang membuat dia nggak enjoy. Sampai suatu saat di sebuah persekutuan, tiba-tiba dia kerasukan, manifest, kerasukan roh jahat gitu kan. Kerasukan roh jahatnya itu dia seperti meniru gaya hewan yang menggeliat gitu loh. Nah, di sana akhirnya dilayani, dikonseling, dilayani, dan singkat cerita, begitu dia selesai dilayani, dia dilepaskan dari kuasa roh jahat. Yang saya betul-betul lihat dengan mata kepala saya sendiri, raut wajahnya itu berubah. Berubah bukan berarti wajahnya berubah jadi lebih gimana, enggak, maksudnya mimik wajahnya itu berubah jauh lebih ceria dibandingkan dengan dia waktu masih terikat. Nah, jadi sebenarnya makanya yang tadi saya katakan, saya yakin betul iblis itu nggak ada yang memberikan kita secara gratis. Makanya buat pemirsa yang mungkin pernah terikat dengan okultisme atau roh jahat dan Anda merasa belum dilepaskan, Anda perlu dilepaskan. Anda perlu mengundang pribadi Tuhan untuk hadir dalam hidup Anda, untuk Anda mengalami kemerdekaan dalam hidup ini. Jadi perbedaannya mungkin yang sangat mencolok ya antara kesembuhan dari kuasa kegelapan dengan kesembuhan yang daripada Tuhan, itu dari sifatnya kita bisa lihat. Kalau yang dari kuasa kegelapan itu akan mengakibatkan kita terikat terhadap pribadi itu gitu. Sedangkan kalau kesembuhan yang dari Tuhan itu sifatnya permanen. Sekali sudah didapatkan dan itu akan terus didapatkan. Betul. Gitu. Jadi rasa damai sejahteranya, rasa sukacitanya itu tidak akan hilang seperti itu. Ya Pak, ini ada SMS yang sudah masuk Pak, saya bacakan. Ini dari 3994. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Inaya. Saya punya keluhan hidup merantau di Batam. Dari tahun 2008 sampai sekarang yang ada hanya kesedihan dan musibah bertubi-tubi. Sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan, tapi nggak bisa lewat SMS. Saya mau minta tolong gimana menyelesaikan masalah saya ini. Terima kasih. Silakan Bu. Dari Ibu Inaya dari tahun 2008 sampai sekarang itu kesedihan dan musibah bertubi-tubi gitu ya. Jadi mungkin memang benar Bu, Ibu bilang banyak hal mungkin yang Ibu ingin ceritakan gitu ya, tetapi sayangnya memang kita ini terbatas dengan SMS, dengan durasi gitu ya, jadi waktunya juga untuk menjelaskan itu memang rada susah kalau melalui siaran televisi. Tapi kalau Ibu memang berkeinginan untuk bertemu dengan kami dengan senang hati Bu. Jadi kami ini adalah kumpulan dari orang-orang yang dulunya juga mengalami kebingungan yang sama seperti yang Ibu alami. Kami juga dulu penuh dengan tanda tanya dalam kehidupan kami. Saya sendiri secara pribadi saya dulu bertanya-tanya, kenapa ya kok saya mengharapkan kedamaian, saya mengharapkan keberhasilan, saya mengharapkan kesuksesan, tapi kok yang datang sebaliknya gitu. Kenapa apa yang menjadi harapan saya sepertinya semakin hari kok semakin jauh gitu dari jangkauan saya. Saya bingung, saya nggak tahu gimana caranya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu komunitas yang kemudian menjadi keluarga saya gitu ya, keluarga New Life, di mana melalui keluarga ini saya bisa belajar untuk mendapatkan nilai-nilai yang benar di dalam kehidupan. Saya bisa mengalami terobosan-terobosan dan mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup yang saya dapatkan secara gratis Bu, secara cuma-cuma. Dan saya nggak pernah tuh diminta untuk bayar gitu ya, ayo bayar, nggak pernah sedetik pun saya diminta untuk memberi imbalan kembali gitu ya, nggak pernah. Jadi semuanya murni, kita benar-benar
seperti keluarga dan bahkan jauh lebih dekat daripada keluarga terdekat saya gitu. Saya bisa merasakan saya punya keluarga kebetulan di luar kota gitu. Saya di Batam juga merantau. Jadi saya merasakan saya bertemu dengan keluarga kedua saya. New Life ini adalah keluarga kedua saya. Jadi kami boleh mendapatkan perubahan hidup, kami dapatkan secara cuma-cuma. Kami juga rindu, Bu, kami ingin membagikan perubahan hidup yang kami alami ini kepada sesama juga dengan cuma-cuma. Kerinduan kami adalah kalau kami boleh mengalami perubahan hidup, kami boleh diubahkan, kami juga sangat percaya bahwa orang-orang lain juga bisa mengalami perubahan yang sama. Jadi Bu, kalau mungkin secara singkat dari pertanyaan yang Ibu ajukan, bagaimana tips sederhana gitu ya untuk bisa mengalami perubahan hidup? Sederhananya Bu, Ibu awali dengan mulai memperkatakan perkataan yang benar. Jadi kalau tadi Ibu bilang dari tahun 2008 yang ada kesusahan, kesedihan gitu ya. Nah, kadang begini Bu, kadang kita ingin mendapatkan keberhasilan di dalam kehidupan ini, tetapi hari-hari di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari yang kita perkatakan adalah perkataan-perkataan yang sifatnya membunuh mimpi-mimpi kita, membunuh harapan-harapan kita, dan membunuh perjalanan kita menuju masa depan yang indah itu. Jadi karena kita selalu memperkatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang penuh dengan kelemahan, hal-hal yang penuh dengan kekalahan, akhirnya tanpa kita sadari arah langkah kaki kita atau arah langkah tindakan kita menuju ke arah di mana kita sering memperkatakan gitu. Kalau kita sering bilang saya ini orang yang gagal, saya ini hidupnya susah, saya ini orangnya menderita, saya ini kok punya banyak masalah. Tanpa kita sadari, kita mengharapkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, dan tanpa kita sadari kita melangkah ke arah sana. Karena itu belum terlambat bagi Ibu untuk Ibu bisa mulai memperkatakan hal-hal yang benar Bu di dalam kehidupan Ibu. Mulai perkatakan bahwa Tuhan mengasihi Ibu, menerima Ibu tanpa syarat. Karena Tuhan mengasihi Ibu, Tuhan memiliki rencana yang begitu indah di dalam kehidupan Ibu. Harapan sungguh sangat nyata, masa depan yang cerah, pengharapan yang baik, kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan itu bukan hanya milik sebagian orang saja, tetapi Tuhan juga rindu untuk Ibu boleh mengalami hidup dan mengalaminya dalam segala kelimpahan. Tuhan rindu Ibu tidak hanya terbebas dari sekedar masalah dan hidup biasa-biasa saja, enggak Bu. Tuhan ingin Ibu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ibu mengalami kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, nggak cuma sekedar pas-pasan boleh lewat dari masalah aja, nggak cuma di sana, tetapi Tuhan rindu Ibu boleh mengalami kehidupan yang indah. Karena itu kalau Ibu berkenan, silakan Bu, setelah acara ini berakhir, tentu waktu yang terbaik adalah besok ya, besok pagi. Ibu bisa menghubungi nomor yang sama, kita bisa atur waktu, kita bisa janjian untuk ketemuan, kita bisa cerita lebih banyak hal Bu. Kami senang sekali kalau Ibu bersedia untuk meringankan langkah untuk bertemu dengan kami. Semua layanan yang diberikan oleh New Life semua diberikan secara gratis, cuma-cuma dan tidak dipungut biaya sepeser. Saya baca SMS Ibu nih jadi ingat masa lalu saya. Waktu uang gak ada, penyakit datang, ya kalau satu kali kita mungkin ya wajar. Tapi kalau beruntun pada tiga anggota keluarga kan bertubi-tubi, mungkin kita berkata kena kutuk apa saya ini? Salah apa? Ada dosa apa lagi saya ini? Orang ketemu saya, Bapak pasti ada dosa sudah, pasti ada salah. Bukannya ditolong malah dihakimi gitu kan ya. Saya ngerti apa yang Ibu rasakan waktu terasa bertubi-tubi itu Bu. Dan bahkan waktu itu saya berkata begini, Tuhan Engkau ada di mana? Bahkan kita mempertanyakan, apakah benar Tuhan itu menyayangi saya gitu kan? Kalau Tuhan menyayangi saya, kenapa peristiwa ini datang bertubi-tubi, masalah ini seakan-akan tidak berhenti? Dan itu yang saya alami dan yang saya rasakan Bu. Nah memang saat-saat seperti gitu kan saat-saat yang kita susah mengerti. Bahkan kita sempat mungkin terpikir, oh kalau ke orang pintar kan lebih instan kelihatannya, lebih enak kelihatannya kan. Waktu itu saya sempat tergoda ke arah sana. Tapi satu hal Bu, waktu kita kadang tidak merasakan bahwa Tuhan itu hadir dan menyayangi kita, saya mau katakan pada Ibu bahwa Tuhan tetap ada dalam hidup Ibu dan menyayangi Ibu. Dia hadir bersama dan orang-orang yang, kalau saya percaya gini, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang luka hatinya, orang-orang yang sedang dalam pergumulan dalam hidupnya. Justru di sana Tuhan mendekat. Hanya saja banyak orang-orang yang mengalami pergumulan masalah bertubi-tubi ini tidak menyadari kehadiran Tuhan. Kenapa dia tidak menyadari kehadiran Tuhan? Karena dia masalah itu. Dia fokus pada masalah. Misalkan ini adalah masalah saya sekecil ini Bu.
waktu saya taruh depan mata saya, maka saya akan berkata nggak ada apa-apa lagi di sekitar saya. Nah sama, waktu ibu melihat masalah ibu bertubi-tubi dan ibu fokus ke sana, ibu akan ngerasa kok seperti nggak ada yang peduli sama saya. Kok Tuhan nggak peduli sama saya? Kok Tuhan nggak sayang sama saya? Apakah mujizat itu benar-benar ada? Bu, coba sadar. Waktu ibu bisa bernafas, itu adalah anugerah dari Tuhan. Waktu ibu masih bisa melihat masalah dan tetap kuat hari ini, bahkan bisa mengirimkan SMS, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan mungkin ini lewat siaran ini, lewat acara ini menjadi jawaban mungkin bagi ibu. Makanya saatnya ibu untuk kembali menyadari bahwa ada Tuhan yang maha besar, yang memampukan ibu untuk mengatasi setiap masalah dalam hidup ini. Makanya masalah terbesar dalam hidup ini bukan seberapa besar masalah kita, tapi masalah terbesar dalam hidup ini adalah karena kita tidak percaya bahwa ada Tuhan yang besar yang menyertai kita, yang memampukan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup ini. Kalau kita percaya di sana, maka nggak ada masalah yang terlalu besar. Kalau kita sadar ada Tuhan yang begitu besar, yang mencintai kita dan memampukan kita untuk mengatasi setiap masalah dalam hidup ini, tidak ada masalah yang terlalu besar, Bu. Makanya seperti Bu Dita tadi katakan, kalau kita terbatas pada waktu, ibu mau curhat bisa SMS, nanti akan di follow up, bisa ketemu kami, bisa salah satu dari kami, bisa komunikasi dengan tim New Life. Oke. Ini ada SMS yang sudah masuk, selanjutnya dari 6078. Selamat malam New Life. Maaf mungkin tidak pada topik. Saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan jika bisnis saya terjadi penurunan, dan apa tips untuk membangun harapan tersebut kembali? Terima kasih. Oke, ada 2 kali SMS dia. Ya, yang kedua, satunya lagi langsung. Selamat malam New Life, saya mau bertanya, teman saya pakai pelaris pada saat buka usaha dan sekarang sudah tidak buka usahanya lagi. Apa solusinya buat teman saya? Oke, Ibu jawab yang pertama dulu. Iya, supaya bisnisnya terjadi penurunan, bisa berhasil lagi gitu ya. Jadi yang terpenting dalam kita melakukan bisnis itu adalah kita belajar skill ya. Skillnya juga, jadi jangan lupa untuk belajar, terus belajar di dalam kehidupan ini. Seseorang akan mengalami stagnan di dalam kehidupannya pada saat dia berhenti untuk belajar. Waktu dia berpikir bahwa dia sudah tahu segala-galanya, maka disitulah sebenarnya tahapan di mana dia itu tidak lagi bertumbuh gitu. Jadi penting buat kita, Bapak boleh belajar lebih lagi Pak untuk bisa belajar di segala macam ya. Sekarang di internet itu sumber untuk bisa berusaha dengan modal yang sangat minim, dengan memakai bahan-bahan bekas, kemudian diusahakan, diusahakan dengan segala macam kreativitasnya menjadi barang-barang yang ternyata bernilai tinggi gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran sebenarnya yang bisa didapat dengan modal yang minim sebetulnya. Untuk kita bisa terus belajar bagaimana strategi-strategi dalam mengembangkan usaha. Nah, di samping itu juga kita harus tetap fokus bahwa sebenarnya keberhasilan di dalam kehidupan manusia itu bergantung penuh pada Sang Maha Kuasa. Jadi kita mau berusaha sekuat apapun gitu ya, kalau Sang Maha Kuasa tidak berkenan untuk kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan ini, maka kita tidak akan berhasil. Nah, tetapi kabar yang terbaik adalah Sang Maha Kuasa sangat menginginkan Anda berhasil. Tuhan ingin Anda berhasil. Jadi Anda percaya di sana dulu bahwa Tuhan menciptakan Anda sebagai pemenang. Karena Tuhan menciptakan Anda sebagai pemenang, maka Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan kapasitas di dalam diri Anda untuk menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Nah, masalahnya kadang-kadang waktu kita melakukan usaha di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah kita mengambil kapasitasnya orang lain. Contoh misalnya, yang kita gemari, yang paling kita sukai itu sebenarnya melukis. Tetapi karena kita lihat melukis hari-hari ini, mungkin kita pikir, kayaknya kurang tren deh. Yang lagi ngetren itu bisnis online. Mungkin kita berpikir begitu. Kita lihat orang-orang bisnis online itu kok pada sukses semua. Jadi akhirnya kita mengikuti copy paste aja usahanya orang lain gitu. Kita mencontek apa yang orang lain sudah lakukan dan berhasil. Padahal sebenarnya itu bukan kapasitas kita di sana. Itu bukan keahlian kita, itu bukan talenta kita. Nah, sayang sekali. Padahal setiap manusia diciptakan Tuhan unik. Setiap kita diciptakan Tuhan punya kapasitas masing-masing. Artinya kita punya keahlian masing-masing. Yang mana pada saat kita mengetahui keahlian di mana kita bisa berkarya dengan keahlian apa yang kita miliki, maka hasil yang akan kita capai itu akan sangat maksimal. Jadi kita harus tahu dulu
apa sih sebenarnya keahlian kita, apa sih sebenarnya yang menjadi kerinduan kita, apa sih yang menjadi kesukaan kita, apa yang kita rela lakukan sekalipun kita tidak mendapatkan bayaran. Karena itu menunjukkan apa yang menjadi kapasitas kita sebenarnya. Apa yang menurut kita mudah kita lakukan, tapi menurut orang lain sulit untuk mereka lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita ingin dikenang sebagai apa saat kita meninggalkan dunia ini. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat sederhana itu bisa membantu kita untuk menemukan apa sih tujuan hidup kita sebenarnya. Apa sih yang menjadi passion kita sebenarnya. Apa sih yang menjadi kegairahan dalam kehidupan kita sebenarnya. Nah, waktu kita melakukan usaha dengan kapasitas yang kita miliki, hasilnya itu akan tentu jauh lebih maksimal dari apa yang mungkin selama ini kita lakukan, tetapi kita memakai kapasitas orang lain. Seperti itu. Dan pertanyaannya kedua kan kalau pakai pelaris, temannya pakai pelaris, lalu sekarang sudah nggak buka usahanya lagi. Begini, pelaris kelihatannya bukan berarti semuanya itu pasti berhasil. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Pelaris itu memang waktu seseorang pakai pelaris, makanya itu seperti tadi saya katakan, itu kan roh yang di dalam dia itu kan mulai menuntut. Muncul ketidaktenangan, dan itu bisa mengakibatkan kebangkrutan memang. Ketidakfokusan karena mengandalkan pelaris, akhirnya kualitas nggak dipikirkan, seperti yang Budita tadi katakan, skill nggak ditingkatkan, manajemen nggak diatur dan baik, itu semua bisa membawa kepada kebangkrutan. Tapi kalau nggak usah pakai pelaris pun, kalau misalkan kita mengerti tujuan usaha kita, skill kita tingkatkan, manajemen kita perbaikin semuanya, maka itu pun bisa membawa keberhasilan. Nah, tapi ada juga orang yang pakai pelaris kelihatannya berhasil, menjadi kaya raya. Nah, saya menemukan dari orang-orang yang memakai pelaris atau pesugihan, dan memang mereka kelihatannya menjadi kaya, rumahnya besar dan mengagumkan kelihatannya, tapi ada sesuatu yang kurang dalam diri orang tersebut. Kebahagiaannya yang nggak ada. Anehnya di sana, uang banyak tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena ribut sama istri, sama anak, dan terjadi kekacauan demi kekacauan dalam rumah tangganya. Bahkan apalagi kalau sudah mulai muncul tumbalnya, nah itu dia yang mulai muncul masalah terbesarnya di sana. Tapi memang ada orang-orang yang sudah nggak punya hati nurani, anaknya dikorbankan saja ya demi kekayaannya, supaya tetap kaya dia rela korbankan anaknya. Ada orang-orang yang memang seperti itu. Kenapa? Karena itu berarti dia sudah benar-benar terikat, sehingga apa yang salah dianggap benar. Ciri-ciri orang yang kena tipu itu adalah apa yang salah dianggap benar. Nah, sehingga dia pikir, oh pelaris ini memang benar membuat aku jadi kaya, sekalipun anaknya dikorbankan. Kenapa? Karena tujuan hidupnya hanya kekayaan. Nah, makanya orang-orang yang tujuan hidupnya kekayaan itu tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya Pak, saran saya jangan pakai pelaris. Kalau ada pemirsa yang pakai pelaris, pakai bacaan ini, itu, dukun itu, dan sebagainya, pakai jimat-jimat, saran saya segera dilepaskan. Kenapa? Nanti itu akan muncul dampak-dampak negatifnya. Awal-awal kelihatannya memang belum. Awal-awal kelihatannya memang, oh menolong, oh bener nih, manjur ini manjur, seakan-akan gitu. Tapi lama-lama mulai muncul. Dan itu saya pernah ketemu sama orang yang pernah mencoba seperti itu gitu ya. Itu kasihan banget karena orang itu jadinya jadi super ketakutan. Jadi dia mau melakukan apapun takut, sampai pada level dimana mau keluar rumah pun dia takut gitu. Jadi penuh dengan ketakutan. Akhirnya dia mengalami depresi gitu ya. Jadi takut ketemu siapa-siapa, jadi takut. Jadi kehidupannya memang benar-benar nggak damai sejahtera banget. Betul. Masih ada beberapa SMS yang masuk, tapi kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana.
Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Ya, tadi ada seminar rahasia kehidupan. Iya. Mungkin boleh diceritakan apa itu, Pak? Ya, oke. Jadi nanti kita akan buat tanggal 25 Maret ini kita akan buat seminar rahasia terbesar kehidupan. Yang banyak dicari orang adalah bagaimana mengalami kedamaian dalam hidup ini. Bagaimana supaya aku mengalami ketenangan. Bagaimana supaya aku terlepas dari kebiasaan burukku, gitu kan. Nah, makanya kita akan membahas di rahasia terbesar kehidupan, bagaimana supaya saya ini bisa masuk surga, gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari banyak orang akan kita jawab di sana. Makanya kita akan bagi dari jam 8 sampai jam 12 gitu kan ya. Kemudian ada tanya jawab juga. Mereka mau bertanya bisa bertanya langsung live dengan kami di sana. Jadi kita akan membahas di sana supaya banyak orang yang mengalami kemerdekaan. Sebenarnya hidup bahagia, hidup merdeka itu mudah dan gampang. Gitu kan? Cuman banyak orang kok seakan-akan hidup bahagia itu susah banget gitu kan. Nah, kami rindu untuk berbagi tips dengan setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini untuk bisa terlibat bersama, dan mungkin info lebih jelasnya bisa SMS lagi di nomor yang sama. Apakah ada biaya, Pak? Sama sekali nggak ada, gratis. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya. Ya, ini dari 2951. Malam nih live, ya, apakah dalam mencari pasangan hidup bisa bertanya kepada orang pintar atau dukun? Nah, silahkan. Iya, kadang-kadang kita tuh kenapa sih harus datang ke orang pintar? Karena tanpa disadari kita mengakui bahwa kita tidak pintar, gitu ya. Benar nggak? Kenapa kita menganggap dia lebih pintar, gitu kan? Karena kita merasa kita nggak pintar, gitu. Karena kita nggak percaya diri dengan kemampuan kita, gitu. Makanya akhirnya kita datang ke orang yang kita anggap lebih pintar, gitu ya. Nah, tapi uniknya, gitu, pada saat kita datang ke orang pintar, kadang-kadang atau dukun gitu misalnya, kadang-kadang justru keputusan-keputusan yang pada akhirnya kita ambil karena kita mengikuti nasihat dari yang kita anggap orang pintar itu, justru keputusan-keputusan yang diambil itu adalah keputusan-keputusan yang tidak pintar dalam tanda kutip gitu ya. Kenapa? Karena gini, sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan setiap manusia itu sempurna, artinya punya akhlak, punya panca indera yang sempurna, bisa melihat kok sebenarnya mau cari jodoh yang terbaik itu carinya di mana, bisa tahu kok sebenarnya ini suami orang atau istri orang atau bukan gitu ya. Kalau emang dia istri orang atau suami orang tapi masih dihajar terus, itu kan tanda tanya kan gitu ya. Kemudian bisa lihat kok hari-harinya orang itu seperti apa gitu ya, sikapnya, tingkah lakunya, kesetiaannya, pemarah apa enggaknya gitu ya, sifat-sifatnya. Itu sebenarnya kita bisa lihat kok dengan memakai panca indera kita gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kepada setiap kita kapasitas sekali lagi atau kemampuan bagi setiap kita untuk bisa memberikan penilaian terhadap pasangan hidup yang kita harapkan gitu. Jadi kadang-kadang yang terjadi adalah kita ini mengatakan cinta itu buta gitu ya. Padahal cinta itu nggak pernah buta. Kita punya kok panca indera lengkap gitu. Nah, yang terjadi adalah kita seringkali membutakan diri kita atas nama cinta. Padahal itu bukan cinta. Itu adalah keinginan atau nafsu atau kemauan dari kita. Kita mau itu terjadi gitu. Makanya kadang kita memaksakan diri kita. Nah, jangan-jangan kita pergi ke orang pintar ini juga tujuannya adalah untuk memaksakan apa yang sebenarnya menjadi kemauan kita gitu loh. Padahal kita udah melihat ada yang nggak beres mungkin sama orang ini. Tapi karena kita nggak yakin, akhirnya kita pergi ke orang yang kita anggap pintar supaya mengkonfirmasi apa yang kita mau gitu ya. Jadi kita mau cari pendukung lah gitu misalnya. Atau ke orang pintar untuk melet gimana? Nah, kalau misalnya cinta ditolak, dukun bertindak kan katanya ya. Nah, itu kalaupun kita pada akhirnya bisa mendapatkan cinta dari orang yang kita harapkan untuk menjadi pendamping kita, sebenarnya cinta yang kita dapat itu bukan cinta yang sejati. Apa mau sih kita menikah dengan orang mungkin secara fisik, secara tubuh kita bisa memilikinya, tapi sebenarnya hatinya itu bukan milik kita, tapi karena ada sesuatu yang membuat orang itu kemudian berpaling sama kita, akhirnya orang itu menjadi milik kita gitu. Tapi dia nggak sepenuhnya sebenarnya mencintai kita dari lubuk hatinya yang terdalam. Apa iya kita mau? Kalau kayak gitu nggak ada bedanya dong kita menikah dengan boneka gitu yang nggak ada nyawanya kan gitu ya, cuma fisiknya doang gitu. Untuk apa gitu? Kita kan ingin kalau
mencintai orang dan dicintai oleh seseorang itu dicintai dari setulus hati gitu ya, dari dalam hatinya gitu. Jadi menurut saya sih sadarilah bahwa setiap kita adalah orang-orang yang pintar gitu ya. Jadi Gak perlu orang pintar. Iya. Dan ada iklan gitu ya, kalau orang pintar minumnya apa gitu. Sebenarnya nggak perlu gitu. Setiap kita sudah diberikan kapasitas yang begitu luar biasa. Otak manusia ini luar biasa sempurna kok. Kita tuh pintar, kita punya kepintaran, kita bisa memakai apa yang ada pada kita untuk memberikan penilaian yang objektif sebenarnya. Dan kalau kita merasa galau, kita bingung, kita limbung dalam mengambil keputusan, kita bisa bertanya, baiknya bertanyalah kepada pemimpin agama, bertanyalah kepada orang-orang yang memang memiliki nilai-nilai yang benar dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi jangan kemudian menghalalkan cara untuk kemudian bertanya kepada sumber-sumber yang pada akhirnya nantinya justru menjerat kita, mengikat kita untuk kita jadi semakin terpuruk gitu. Untuk apa? Ya, dan yang menariknya banyak orang datang ke orang pintar tuh karena tanpa disadari motivasinya adalah karena ketakutan. Contoh, datang ke orang pintar supaya dia mau sama kita, karena kita takut kalau dia tolak, ya kan? Kita ke orang pintar supaya laris, karena kita takut dagangan kita nggak laris. Jadi motivasi ketakutan ini, orang-orang yang hidup di bawah ketakutan ini benar-benar rugi. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di bawah ketakutan ini seperti hidup di bawah sebuah perbudakan. Saya sebutnya itu perbudakan, yang menggerakkan dia adalah ketakutan itu, bukan cintanya Tuhan, bukan hidup nih dia nikmatin, bukan dalam kemerdekaan, bukan dalam kemerdekaan, tapi karena dia takut, dia melakukan reaksi-reaksi yang salah sebenarnya. Masuk ke rumah takut, akhirnya panggil orang pintar. Ini jangan-jangan ada gangguan yang lain dan segala sesuatunya. Sebenarnya yang terjadi setan yang takut sama kita kan gitu ya. Oke, kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 7195. Gimana caranya agar lepas dari yang jahat agar bisa hidup sederhana? Dari Pian di Sekupang. Oke, pertanyaan bagus sekali buat Pian. Untuk lepas dari yang jahat, sebenarnya ini yang jahat, yang bisa mengalahkan dia adalah yang tidak jahat. Yang tidak jahat kalau yang manusia, yang maha baik. Yang kalau manusia nggak akan bisa. Tapi pribadi Tuhan itulah yang bisa mengalahkan si jahat ini. Kalau dalam keyakinan saya adalah pribadi Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah mengalahkan si jahat, gitu kan ya. Yang saya yakini di sana itu yang memberikan saya kemenangan. Makanya nggak perlu takut dengan si jahat, nggak perlu takut dengan roh jahat apapun, nggak perlu takut dengan santet model bagaimanapun, nggak perlu takut dengan ilmu-ilmu yang bagaimanapun. Kenapa? Karena ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mencintai kita, bahkan telah memberikan dirinya buat hidup saudara dan saya untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa dan membawa kita kepada keberhasilan demi keberhasilan. Ya, dan kalau ingin jawaban yang lebih detail, mungkin bisa ketemu langsung sama kita gitu ya, bisa hubungi kita di nomor yang tertera di layar kaca, bisa atur waktu ketemuan, semua layanan yang New Life berikan, semua diberikan secara gratis, cuma-cuma gitu ya. Jadi kalau caranya bebas dari si jahat itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Banyak orang berpikir bahwa untuk bebas dari si jahat itu kita harus berusaha kuat gitu ya, atau dengan kekuatan penuh, harus ada tumbalnya gitu kan. Ya, kita berpikir harus dengan kekuatan yang super, harus dengan orang sakti juga gitu ya, orang sakti juga untuk bisa ngalahin yang jahat. Padahal sebenarnya sederhana banget kok untuk bisa mengalahkan kejahatan. Kejahatan itu kan gelap ya, sama seperti kegelapan. Kegelapan, seandainya ruangan ini gelap semuanya gitu ya. Bagaimana caranya mengalahkan kegelapan di dalam ruangan ini? Caranya itu sederhana banget. Begitu lampu dihidupin, terang datang, nggak perlu tuh gelap diusir-usir sana, gelap pergi keluar, gelap pergi keluar, gelap pergi keluar. Nggak tuh, yang terjadi adalah tek, dalam sekejap mata terang menguasai kegelapan. Kegelapan pergi entah kemana. Apa susah ngusirnya? Enggak tuh gitu. Ngusirnya kegelapan adalah kejahatan, cara mengusirnya adalah mengundang Sang Maha Baik masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kehidupan kita penuh dengan segala yang jahat, penuh dengan kegelapan, kita ingin lepas dari itu semua, caranya mudah kok. Bukan perlu bersemedi, membersihkan diri, bukan harus hidup suci dulu, bukan harus kudus dulu, bukan. Caranya adalah dengan mengundang Sang Terang itu masuk ke dalam kehidupan kita. Mengundang Tuhan yang Maha Kuasa masuk ke dalam hidup kita, menguasai kehidupan kita. Saat terang datang, gelap otomatis pergi dari kehidupan kita.
Makanya kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang itu akan otomatis melindungi dirinya. Tidak ada santet atau ilmu apapun yang bisa kena ke orang itu kalau ada Tuhan dalam hidupnya. Secara otomatis. Secara otomatis. Itu tidak diperlukan usaha yang gimana-gimana gitu ya. Nggak perlu sesajen dulu baru nggak kena santet, nggak perlu harus tidur di lantai dulu baru nggak kena santet, nggak perlu harus ketawa-ketawa terus dulu baru nggak kena santet kan. Orang-orang kan bilang kalau mau nggak kena santet tidur di lantai, happy ketawa-ketawa itu susah kena santet katanya. Enggak. Tapi kalau orang yang santetnya memang mantap punya mau ketawa apa akan kena. Tapi orang santet setinggi apapun levelnya, kalau ada Tuhan dalam hidup orang itu, maksudnya orang yang mau disantet ini, santet nggak akan pernah bisa kena. Kenapa? Kan ada Tuhan yang otomatis melindungi anak-anaknya. Makanya bagaimana supaya lepas dari si jahat? Sederhananya saya simpulkan apa yang dikatakan Bu Dita, undang pribadi Tuhan hadir dalam hidupmu. Kalau yang saya yakin adalah pribadi Yesus Kristus hadir dalam hidupmu, dia yang sudah memberikan dirinya melindungi kita dari kuasa si jahat. Dan saya punya cerita unik yang saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu New Life pernah sempat siaran mengangkat tema yang kurang lebih hampir mirip dengan tema ini. Dan ada pemirsa yang tertarik gitu ya untuk datang ke untuk janjian ketemu dengan narasumber gitu ya. Jadi waktu ketemu dia bilang katanya dia ini adalah seorang dukun yang lumayan sakti gitu ya. Begitu dia datang, dia bilang katanya yang di dalam lebih kuat ilmunya daripada yang datang itu gitu. Jadi kehadiran Tuhan itu nggak ada duanya, nggak ada bandingnya dan tidak bisa dikalahkan oleh ilmu setinggi apapun. Walaupun katanya di atas langit masih ada langit gitu ya. Kalau misalnya berguru dari yang A harus berguru ke B, harus ke C dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam nama Tuhan semuanya takluk gitu ya. Jadi tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari kuasa Tuhan. Ini juga ada SMS dari 1781. Shalom, terima kasih. Saya pernah alami melawan si jahat dan saya berani ucapkan dalam nama Yesus dan saya berhasil. Sejak saat itu saya yakini Tuhan Yesus melindungiku setiap saat. Terima kasih. God bless. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita ke SMS yang selanjutnya Pak. Ini dari 3994. Saya saat ini bingung, sudah 3 minggu nggak kerja karena sakit. Sebenarnya saya kerja di kafe. Keluarga orang tua di kampung berharap sukses kehidupan di Batam sampai makan nggak makan. Bos saya nggak pernah ngerti kenapa harus nunggu saya sakit baru mau keluar duit. Padahal saya sudah 5 tahun lebih kerja di kafe. Tapi saya minta uang untuk kirim orang tua dan bayar hutang susah sekali. Sampai bapak saya meninggal tanggal 28 Februari kemarin. Saya stres sekali, sekarang saya menganggap hidup saya hancur. Untuk yang ada lanjutannya SMS-nya. Ada satu lagi. Setiap mau tidur. Selanjutnya. Setiap mau tidur selalu menangis. Saya ingin sekali curhat sama orang yang mengerti keadaan saya saat ini. Terima kasih untuk SMS-nya. Oke, Bu. Bagi yang mengirim SMS, saya sangat percaya bahwa sekalipun keadaan begitu menyiksa Anda gitu ya, keadaan sepertinya tidak berpihak kepada Anda, keberuntungan seolah-olah jauh dari Anda, kelihatannya nggak ada satu orang pun yang peduli akan pergumulan Anda, akan kehidupan Anda. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau pada malam hari ini Anda mungkin terlihat seperti secara kebetulan saja Anda secara acak memilih siaran ini, tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau Anda bisa menyaksikan acara ini, itu semua bukan terjadi secara kebetulan, tetapi karena Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Dia memperhatikan Anda. Matanya tertuju pada Anda pada malam hari ini. Kasih-Nya begitu luar biasa pada pribadi Anda. Karena itu, saya sangat percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini. Jika Anda berkenan, saya mau mengundang Anda untuk bisa kita atur waktu untuk ketemu. Kita bisa cerita, kalau Anda ingin curhat, saya sangat yakin ini pilihan yang sangat tepat sekali Anda mengambil keputusan untuk meng-SMS di acara ini. Kami dulunya adalah orang-orang yang
mengalami putus asa, kami hilang pengharapan, kami nggak tahu masa depan kami akan seperti apa. Tapi kehidupan kami mengalami perubahan. Dan kami sangat percaya bahwa masa depan yang cerah, kehidupan yang berkelimpahan, layak untuk Anda dapatkan. Pengharapan masih sangat ada untuk kehidupan Anda. Dan mujizat masih nyata sampai saat ini. Tuhan masih sanggup untuk mengubahkan kehidupan Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan pegang kendali, Tuhan berkuasa, dan Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan Anda. Iya. Saya ingin nanggapin sedikit tentang waktu Anda berkata bahwa saya menganggap hidup saya hancur. Ya. Begini, saya dulu tidak berani punya mimpi bahwa saya akan menikah dan hidup berbahagia. Dan saya juga dulu merasa hidup saya sudah hancur dan tidak berguna sama sekali, gitu kan. Bahkan sempat saya terpikir untuk mau membunuh diri saya sendiri. Karena apa? Kekecewaan demi kekecewaan terjadi dalam hidup saya. Kemudian masalah tuh kok datangnya terasa banyak dan terasa tidak kuat dalam hidup ini. Dan akhirnya saya berpikir, aduh Tuhan tuh nggak ada pasti. Tuhan gak menyayangi saya dan sebagainya. Bahkan kita bisa nyalain Tuhan. Pernah ada pemirsa yang ketemu dan kita, kalau dia marah, dia lihat, dia keluar, dia tunjuk-tunjuk itu langit, dia bilang, Tuhan kau begini, dia ngata-ngatain Tuhan. Tapi saya mau beritahu Anda bahwa walaupun dia sudah ngata-ngatain Tuhan macam-macam, ternyata Tuhan tetap sayang sama dia. Waktu dia ketemu dan saya diberitahu Tuhan sayang begini-begini, karena dia pakai ilmu kebal waktu itu, dan waktu itu dilayani, didoakan. Waktu awal New Life masih ingat, dan dia dilepaskan dari roh jahat. Dan akhirnya tahu apa yang terjadi? Dia tersungkur di lantai, dia menyembah Tuhan. Kenapa? Perutnya yang selama ini keras karena ilmu kebal itu, dia bilang, iya Pak, sudah menjadi lembek kembali, sudah menjadi normal kembali. Dan makanya saya ingin katakan bahwa hidup Anda belum hancur. Hidup Anda hancur itu karena adanya dalam pikiran Anda. Sehancur apapun hidup yang pernah kita jalani di masa lalu, tapi itu tidak akan bisa menghancurkan masa depan kita bila kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan berani menghadapi kehidupan sekeras apapun tantangannya, sesulit apapun, dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Maka saya mau beritahu Anda, Anda berhak, Anda layak untuk menerima masa depan yang jauh lebih indah. Jangan biarkan iblis mengintimidasi Anda dengan berkata, hidupmu sudah hancur, hidupmu gak berguna, percuma kamu hidup, makanya mabuk-mabuk saja, narkoba, dan free sex dan sebagainya. Anda larut dalam keputusasaan. Makanya hari ini salah satu penyebab New Life ada, ingin memberitahukan kepada teman-teman, pemirsa yang mengalami pergumulan seperti Anda, yang Anda merasa nggak ada jalan keluar. Saya mau beritahu Anda bahwa selalu ada jalan keluar dalam hidup ini. Masalah itu pasti ada batas waktunya. Tapi yang gak ada batas waktunya, saya mau beritahu Anda bahwa kasih Tuhan buat hidup Anda gak ada batas waktunya, kekal sampai selama-lamanya. Dia tetap mencintai Anda, apapun keadaan Anda, bagaimanapun kondisi Anda. Mungkin Anda kerja di kafe, mungkin terjerumus dalam dunia malam, mungkin Anda merasa kotor dan najis. Saya punya kabar baik buat Anda, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mungkin Anda kalau mau lebih jelas bisa ketemu, dan Anda bisa tanya kesaksian hidup kami. Kisah hidup kami bagaimana? Kenapa New Life ini ada? Karena kami juga orang-orang yang dulu merasa hidupnya hancur. Nah, waktu kami bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan komunitas yang benar, kami memperoleh kehidupan yang baru. Makanya nama acaranya aja New Life. Saya mau beritahu Anda, hidup yang baru. Makanya saya mau beritahu Anda akan memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan ini sedih banget ya, kayaknya sampai nggak bisa makan gitu ya. Jadi kalau memang sampai nggak bisa makan, jangan sungkan-sungkan deh gitu, datang deh ke New Life kalau Anda butuh makan, untuk hidup sederhana gitu ya. Jangan sampai Anda merasa Anda tidak punya siapa-siapa gitu di Batam ini atau di dunia ini bahkan gitu ya. Jadi Anda punya keluarga gitu, dan kami selalu welcome untuk menerima Anda kalau Anda berkeinginan untuk datang. Ini ada SMS yang masuk selanjutnya dari 4835. Selamat malam, nama saya Horas. Pingin nanya, saya kemarin bermimpi sulit bernapas. Herannya saya tiba-tiba terbangun dan kecapean bernapas. Nah, bagaimana ini mimpinya? Itu yang biasa kalau orang bahasa umum disebut ketindihan gitu ya. Jadi bermimpi sulit bernafas, kayak dicekik gitu. Memang begini, waktu kita tidur ada memang roh-roh jahat yang bisa mencekik kita, tapi percayalah kalau kita berada di dalam Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita, dia nggak bisa melakukan itu.
Iya. Oke, itu kalau kita bicara dunia roh. Iya. Tapi memang bisa juga bukan karena roh jahat, tapi karena ada gangguan pada organ tubuh kita. Tidak semua karena roh jahat gitu loh. Jangan dikit-dikit semua sakit ini pasti karena kena santet gitu kan. Padahal memang sakit gitu kan. Kalau sakit ya berdoa kepada Tuhan, bawa ke dokter kan gitu kan simpelnya kan. Tapi ini enggak, ngotot kena santet, ini kena santet. Nah, biasanya kalau orang kena santet itu dibawa ke dokter, dokternya itu nggak tahu penyakitnya apa gitu. Biasanya begitu. Kelihatannya dari menurut hasil pemeriksaan dokter semua sehat, tapi dia kesakitan luar biasa. Biasanya begitu. Walaupun nggak mesti, ada juga yang kena santet, misalkan ada jarum atau paku di dalam tubuhnya waktu di rongsen kelihatan ada jarum paku, itu bisa juga. Nah, macam-macam, makanya tidak semuanya karena roh jahat. Makanya buat yang Pak Horas, saran saya sebelum tidur Anda berdoa, Anda yakinkan bahwa ada Tuhan dalam hidup Anda, Tuhan menjaga Anda dan menyertai Anda. Iya, dan mungkin juga susah bernafas itu bisa jadi karena kecapean. Ya, Jadi kecapean. faktor-faktor yang Organ tubuh. memang metabolisme tubuh Ya. itu kita juga harus perhatikan ya. Mungkin makan terlalu banyak makanan-makanan yang berlemak itu juga bisa mengganggu kerja jantung ya. Kerja jantung jadi berat, jadi akibatnya kita jadi susah bernafas gitu. Atau pakai pakaian yang nggak nyaman mungkin pada saat tidur. Jadi ada banyak faktor, atau mungkin tanpa disadari posisi tidurnya itu nggak pas gitu, Ya, sehingga bisa jadi. menutup jalur Pernafasan. pernafasan gitu. Jadi begitu banyak kemungkinan. Yang terpenting adalah Anda harus memiliki pola pikir yang benar dulu gitu, bahwa Tuhan menjaga Anda aman dalam naungan Tuhan. Berdoa dulu tadi sebelum tidur, dan pastikan juga Anda menjaga pola hidup Anda supaya pola hidup sehat itu tetap selalu Anda miliki di dalam kehidupan. Ya. Ya, kita ke sama selanjutnya, Pak, Bu, ini dari 5568. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, Selamat malam. Saya sering Mau sharing? saya mau sharing, mengapa saudara dekat kita hanya mau bersaudara karena uang, apalagi umat Allah. Ya. Ya, sebenarnya tidak semuanya Tidak semua. seperti itu ya. Dulu saya juga berpikir, saya sempat mengalami pahit hati juga gitu. Saya lihat kok orang-orang kanan kiri kok sekarang semuanya UUD gitu ya, nggak ujung-ujungnya duit gitu, nggak cuman di luaran aja, tetapi di organisasi-organisasi keagamaan pun begitu gitu. Jadi sempat ngerasa kecewa, sempat ngerasa kok begini sih gitu. Kenapa sih yang seharusnya kita harapkan bisa memberikan teladan hidup yang baik, kok malah justru bikin kita jadi galau gitu ya, jadi down, jadi ngerasa nggak srek. Jadi sempat saya berpikir waktu itu, udahlah kalau kayak gini nggak usah aktif-aktif lah gitu di dalam organisasi keagamaan gitu. Tetapi sebenarnya nggak semua orang seperti itu kok gitu. Mungkin pada saat kita kebetulan melihat contoh yang seperti itu, tetapi sebenarnya nggak semua orang begitu gitu. Saya sendiri mengalami di komunitas New Life ini benar-benar beda banget gitu. Benar-benar kita ngerasain sebagai keluarga, kita susah seneng, kita bareng-bareng, kita sharing gitu ya, kita bisa merasakan satu sama lain gitu. Jadi tapi yang terpenting juga dalam kehidupan kita, jangan kita berfokus pada orang gitu ya. Kadang semakin kita fokus sama orang, yang ada kita tuh kecewa. Karena yang namanya orang itu kan kadang ada kekurangan ya, atau bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pola gitu. pikirnya berbeda ya. Iya, ekspektasi kita segini, padahal sebenarnya orangnya sudah baik, cuman mungkin masih di bawah ekspektasi kita. Nah, ini kan jadi ada gap kan. Jadinya kadang-kadang yang bikin gap ini adalah ekspektasi kita itu, karena kita berharap orang lain itu harus sempurna seperti Tuhan gitu, maunya kita kan standarnya gitu. Padahal ya namanya manusia ya mungkin ada kekurangan. Justru gunanya kita ada di tengah-tengah mereka untuk melengkapi kekurangannya itu gitu loh, supaya kita bisa sinergi, supaya kita bisa saling membangun gitu. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini kenapa sih harus ada berempat nih misalnya? Kenapa harus ada 4 orang, beda-beda bentuknya semuanya gitu? Semuanya diciptakan sama Tuhan, semuanya disayang sama Tuhan. Untuk apa? Cuma satu kok rahasianya, untuk saling melengkapi. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang kurang di dalam hidup saya yang bisa dilengkapi oleh Pak Susilo, oleh Vivi, oleh Anne gitu. Mungkin begitu juga sebaliknya gitu. Jadi kita ini di dalam hidup berkomunitas, prinsipnya adalah kita bukan berpikir apa yang kita bisa ambil atau apa yang kita bisa dapatkan dari seseorang, bukan. Tapi kita berpikir apa yang bisa kita berikan untuk orang lain.
seperti itu. Iya, Ya. sebetulnya masih ada SMS, tapi sayang berhubung keterbatasan waktu, mungkin di penghujung acara ada tip-tip dari narasumber. Silakan. Ya, kalau saya sederhana, tidak ada kuasa yang lebih besar di dunia ini melebihi kuasa Tuhan. Ya. Jadi jangan khawatir, percayakan sama Tuhan. Ya. Mau kena santet, mau kena apapun, Tuhan siap bertindak menolong Anda. Amin. Ya. Dari Bu Dita? Iya, untuk bisa mengusir kuasa si jahat, jawabannya sederhana, undang Tuhan, Sang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, masuk ke dalam kehidupan kita. Sang Maha Terang datang, gelap otomatis pergi dalam hidup kita. Amin. Ya, terima kasih banyak buat Thank you. nilai-nilai yang sudah dibagikan. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa setia New Life pada malam hari ini. Namun pemirsa, ada beberapa SMS yang belum kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan kecewa, jangan sedih. Pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami. Tetap di nomor yang sama, di nomor 0819-081-74 kali 1. Atau pemirsa di rumah ingin ketemu dengan kedua narasumber kami, silakan hubungi kami setelah siaran ini berlangsung. Dan selama siaran dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dibayar sepeserpun. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat Jam 11 malam. hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.